إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الشارح وهو الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه للورقات للجويني لإمام الحرمين الجويني رحمه الله قوله ويؤول الظاهر بالدليل. Pembahasan kita masih berkisar tentang zahir, namun mulai bergeser menuju ta'wil. Wa yu'awwalu zahiru bid-dalil, yang zahir ditakwil dengan dalil. Teksnya insyaallah ada PDF. Waktu itu ada apa dihapus? Wa yu'awwalu zahiru bid-dalil. Ya harus dipersiapin dari kemarin karena Anda udah kasih tahu. Dan yang zahir ditakwil dengan dalil. Ay yusrafu al-lafzu an zahirihi idza wujida ad-dalilu as-sarifu lahu. Suatu lafal itu kan mengandung makna yang mutabadir fi dzihn, yaitu yang langsung tercetus di pikiran, dan itu yang disebut dengan makna zahir. Taib suatu lafal bisa saja maknanya hanya satu, yang itu disebut nas. Kemudian bisa maknanya muhtamal, tapi ihtimal yang memiliki pilihan salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya dari makna, maka yang lebih kuat ini yang mutabadir fi dzihn itu disebut zahir. Dan makna yang marjuh atau makna yang ba'id itu disebut, kalau misalnya dipakai maka nanti bisa menjadi muawwal, makna muawwal. Nah, lafal yang asal maknanya atau makna yang mutabadir fi dzihn ini zahir, maknanya itu bisa saja yusraf, yaitu dialihkan lafal dari zahirnya menuju ke makna yang jauh atau makna yang marjuh. Tapi itu dengan apa? Idza wujida ad-dalilu as-sarifu lah, kalau ditemukan dalil yang memang mengalihkan dari makna zahir ke makna yang tidak zahir. وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره. Ini memberikan faedah bahwasanya hukum zahir itu tidak bisa dialihkan atau dipalingkan. Ya, hukum zahir terhadap suatu lafal tidak bisa dipalingkan kecuali bidalilin sahihin, kecuali dengan dalil yang dalil itu memiliki syarat sifat. Yang pertama, dalil itu bersifat sahih, dalilnya bersifat sahih. Dan yang kedua, dalil tersebut yasrifuhu an zahirih, yaitu yasriful lafz, mengalihkan lafal dari zahirnya lafal.
ini adalah pembahasan ilmiah mengenai bagaimana memahami lafal atau dalil, ya, sehingga tidak sembarangan orang menafsirkan sesuatu dengan tafsiran yang jauh tanpa adanya dalil yang sahih, yang memang dalil ini menjadi bukti dan proof akan pengalihan makna itu. Wa yakunu ad-dalilu aqwa min adh-dhahir. Dan ad-dalil di sini al-ahdiyah, ya, dia kembali ke illa bidalilin sahihin yasrifuhu an zahiri. Wa yakunu dzalika ad-dalil, dan dalil tersebut, yang mana dalil tersebut yang sahih dan mengalihkan dari zahirnya menuju makna muawwal, dalil tersebut harus aqwa min adh-dhahir, memiliki kekuatan yang lebih daripada makna yang zahir. Wa illa, kalau misalnya, wa illa di sini berarti wa illam yakun ad-dalilu aqwa min adh-dhahir fayajibul amalu bil-zahir. Kalau dalil yang mentakwil itu tidak lebih kuat daripada yang zahir, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu wajib untuk mengamalkan hal yang zahir. Faham nggak, ikhwan? Putra faham nggak antum? Agak konsel agak nyambung sedikit. Iya. Jadi kita itu dalam memahami makna kalam, makna lafal, baik ucapan orang atau teks apapun, bahkan bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, bahkan untuk teks-teks biasalah, perkataan ulama, perkataan manusia. Ketika manusia berucap, itu kita maknai dengan makna yang memang mutabadir fi dzihn, yang memang sudah terwujud, tercetus di pikiran, itu artinya, itulah. Dan tidak kita tafsirkan macam-macam dengan tafsiran yang jauh, ya, dengan tafsiran yang jauh, tidak, ya. Namun ada beberapa konteks yang ternyata tafsiran jauh itu lebih benar dibandingkan pemaknaan yang zahir, yang tercetus di pikiran. Tapi tafsiran jauh itu memerlukan apa? Bukti dan dalil yang kuat, membuktikan bahwasanya tafsiran yang jauh inilah yang lebih berhak untuk kita ambil daripada tafsiran yang langsung tercetus di pikiran. Ya, kalau Anda misalnya mengatakan Anda melihat Dika belajar di kelas, maka khalas, maknanya sedang belajar di kelas. Antum memahaminya apa? Memahami Dika sedang mungkin baca buku, belajar di kelas, dan belajar di kelas. Mungkin bayangan di pikiran antum apa? Dika sedang membaca buku di kelas, gitu loh. Karena membaca buku ini salah satu dari afrad, atau salah satu dari bagian dari belajar. Dan itu nggak masalah, karena ini makna zahir namanya. Faham nggak? Ya. Tapi kalau misalnya antum memaknai, Anda melihat Dika belajar di kelas, yaitu antum melihat bahwa saya Dika sedang bermain sepak takraw di kelas, itu antum maknai, maka ini pemahaman yang terlalu jauh. Ya, orang pun nggak ada yang memahami seperti itu. Dika belajar, Anda melihat Dika sedang belajar di kelas, artinya adalah Anda melihat Dika sedang main sepak takraw di kelas. Karena bola takraw, main takraw ini nggak ada kaitannya dengan belajar. Oke lah, kalau misalnya takwil karena belajar main takraw, tapi kan nggak ada dalil apa kok bisa. Nggak paham nggak? Kok bisa antum mana itu? Hah? Kecuali kalau Anda bilang, kita lagi ngobrol, Anda sama Putra lagi ngobrol. Saat gimana nih besok pertandingan takraw sama Dika, gimana, dia bisa nggak? Terus Anda bilang, oh Dika lagi belajar di kelas. Antum memaknai di situ apa? Dika sedang belajar main takraw di kelas, karena konteks percakapan kita sedang membicarakan apa? Main takraw, faham nggak? Maka antum memahaminya Dika sedang belajar takraw di kelas. Tahu takraw nggak?
bola takraw. Itu misal. Maka konteks ini menjadi qarinah, indikator dan dalil yang memperkuat makna jauh dari belajar. Kalau belajar kan makna asalnya zahirnya orang-orang ya belajar ya study ya seperti kita sedang belajar. Adapun main takraw kan bukan belajar. Gitu. Pada asalnya begitu, ya. Baik. Jadi ketika dalil di antara dalil itu ya konteks bisa itu lebih kuat daripada pemahaman zahir, maka ikutilah dalil tersebut yang mengalihkan zahir terhadap muawwal. Baik, qala asy-syarih hafizallah wa hamlul lafzi 'ala al-ma'na adh-dhahir la yahtaju ila dalilin lianna hadha huwa al-aslu. Memaknai lafal dengan makna yang zahir itu tidak membutuhkan dalil. Ya karena ya memang itulah asalnya gitu loh. Maka kalau misalnya Dika sedang belajar di kelas, antum bilang, "Oh, belajar takraw, Ustaz?" Oh, enggak lah, belajar. Dalilnya apa? Lah enggak perlu anda kasih tahu dalil, ya itulah itu maknanya belajar gitu. Putra adalah seorang manusia. Terus Dika bertanya, manusia robot, Ustaz? Kenapa antum pikir manusia robot? Manusia seperti kita. Loh, masa apa dalilnya? Kenapa antum nanya dalil? Karena manusia khalas, enggak perlu lagi. Ya udah antum pahami itu aja udah khalas. Enggak ada cukuplah lafal tersebut sebagai dalil dan cukuplah apa yang antum pahami secara zahir itu sebagai dalil untuk memahaminya khalas. Karena itu adalah asal. Wa li anna al-'amala bil-zahiri tariqatus salafi as-salihi min hadhihi al-ummah. Karena mengamalkan hal yang zahir itu merupakan metodologi salafus saleh dari umat ini. Waliannahu ahwatu wa abra'u lidhimmah. Karena mengamalkan hal yang zahir itu lebih menjaga dan lebih membebaskan pertanggungjawaban. La abra' lidhimmah, zimmah ini tanggungan, lebih terjaga dari pelanggaran, ya, dari pemaknaan yang salah, dan lebih membebaskan diri dari tanggungan. Ya, zimmah di sini pertanggungjawaban. Iya, sesuatu yang merujuk kepada asal, kepada asli keasliannya, kepada orisinalnya, maka itu lebih selamat sebenarnya daripada antum harus neko-neko, kecuali ya ada dalil yang menguatkan hal yang memalingkan tersebut. Taib. Kemudian alasan lainnya wa aqwa fit ta'abbud, dan lebih kuat dari segi penghambaan diri kepada Allah. Iya. Wa adallu 'ala al-inqiyad, dan lebih menunjukkan ittiba' atau inqiyad, tunduk, patuh. Karena orang yang menafsirkan lafal syar'i atau nas syar'i dengan tafsiran yang jauh tanpa dalil, itu orang itu seperti nggak taat sama Allah. Seperti itu mau ngarang sendiri, mau macam-macam. Dan dalam masalah asma wa sifat ini banyak terjadi. Mereka atau firqah dhallah atau firaq dhallah banyak yang mentakwil dan menafsirkan sifat Allah Ta'ala terutama dengan beragam macam makna, yang mana itu bukan makna zahir, melainkan makna muawwal tanpa qarinah, tanpa dalil, tanpa hujjah. Maka orang-orang yang seperti ini tidak kembali ke asal, tidak kembali ke tariqah salaf, dan tidak terbebas dari pertanggungjawaban. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala, mengapa kamu menafsirkan istawa dengan istaula? Ya. Itu akan ditanya.
Ya kita akan ditanya semuanya tentang apa yang kita pahami terhadap agama ini. Tetapi kita punya hujjah bahwasanya ya Allah, kita hanya terbatas, pemaknaan kita hanya makna zahir yang kita bisa fahami. Makanya abra' li dhimmah. Adapun mereka tidak bebas dari pertanggungjawaban. Wa aqwa fit ta'abbud, dan mereka dan orang-orang yang mentakwil, kalau antum melihat peribadatan mereka itu sebenarnya tidak kuat. Kadang terlihat kuat seperti kesolehan, rajin ibadah, tapi kekuatan pemahaman mereka itu tidak. Malah mereka memahami nama dan sifat Allah dengan pemahaman yang salah. Bagaimana? Ya, sekarang kalau misalnya mereka memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak berarah, sehingga tidak di atas dan seterusnya, lalu bagaimana mereka berdoa? Ya, gitu kan. Tapi kemudian mereka juga, orang-orang seperti ini, seperti tidak mau tunduk gitu loh kepada nas. Makanya macam-macam mengatakan ini, menafsirkan apa yang mereka mau. Maka sebagian dari mereka bahkan nanti akan ada firqah Syiah dan Batiniyah, itu mereka menafsirkan dengan tafsiran yang sebenarnya keji terhadap nas syariat, ya, yang mendukung madhab mereka. Oke, faida surifa al-lafdhu an zahirihi bidalilin sara muawwala. Kalau misalnya lafal itu dialihkan dari zahirnya dengan dalil, maka itu disebut, lafal tersebut disebut muawwal, yaitu ditakwil. Tapi ini dengan adanya dalil, itu takwil yang sah, takwil yang memenuhi kriteria. Baik, fadhal iqra. Mahlan, jangan terlalu cepat, kasihan nanti umat muslimin. Ya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, wal muawwalu lughatan ma'khudun min al-awli masdaru ala yaqulu awlan idza raja'a taqulu ala al-amru ila fulanin ay raja'a ilaihi. Baik, sampai sini al-muawwal lughatan itu ma'khudh min al-awl. Masdar ala ya'ulu, masdarnya ala ya'ulu, aula. Maknanya raja'a yarji'u, ruju'. Jadi muawwal berarti sesuatu yang murja', yaitu yang dikembalikan, atau sesuatu yang raji', yang kembali. Maka alal amru ila fulan ay raja'a ilaihi, kembalinya perkara ke fulan, raja'a ilaihi. Taib, ini makna asalnya muawwal. Dan takwil itu tafsir gitu loh. Takwil itu tafsir. Dan ini pemahaman Ahlus Sunnah dan pemahaman mutaqaddimun dari para ulama di zaman salaf dan setelah salaf di era mutaqaddimun. Mereka memahami takwil itu adalah tafsir itu sendiri. Oleh karena itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau punya kitab Jami'ul Bayan, dan di balik judul itu wa ta'wil ayil Quran. Ta'wil di sini artinya tafsir. Maka ta'wil sama dengan tafsir. Namun kemudian hal yang sebenarnya dicurigai oleh sebagian dari ulama Ahlus Sunnah, kenapa kok sekarang takwil itu dimaknai ini nih, hamlul lafzi 'ala al-ma'na marjuh. Nanti akan dibaca. Coba fadhal baca dulu. Assalamualaikum. Wa qala syarih hafizahullah ta'ala, wastilahan hamlul lafzi 'ala al-ma'na al-marjuh. Ahsant. Wastilahan, secara istilah, dan ini yang maklum masyhur di kalangan usuliyin sampai sekarang. Itu sejak zaman ketika terjadinya tatawur atau perkembangan dan penyebaran mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Dan ini istilah mutaakhirin dari fuqaha al-mutakallimin, dari fuqaha dan mutakallimin. Ini ta'wil dengan makna hamlul lafzi 'ala al-ma'na al-marjuh dalam
definisi lain bidalilin sahihin gitu loh. Ya membawa atau memaknai lafal menuju makna yang lemah, makna yang tidak kuat, tapi dengan dalil yang sahih. Ini ta'wil. Nah, makna ta'wil sebenarnya bukan itu gitu loh. Makna ta'wil adalah yaitu mengembalikan makna lafal ke makna aslinya gitu loh. Yang itu artinya adalah tafsir. Dan itu yang dikenal oleh salafus saleh. Ya. Namun qadarullah kemudian kita bisa ngelihat ahlul kalam lah, mutakallimun dan usuliyun dan fuqaha yang mereka memakai metodologi ahlul kalam dalam memahami usul fiqh, itu mereka lah yang mempopulerkan definisi seperti ini, ya. Definisi seperti ini. Dan juga di kitab-kitab ilmu kalam, yang ditulis oleh para ulama ahli kalam, itu mendefinisikan ta'wil ya ini, semacam ini. Ya hamdul lafz ala al-ma'na marju'. Kita enggak mengingkari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Enggak, bukan kita enggak menyalahkan Syekh Abdullahnya, bukan. Tapi di sini ada kecurigaan oleh sebagian ulama. Mengapa pemaknaan atau mengapa suatu istilah yang dikenal di kalangan salaf kok bisa bergeser maknanya gitu loh. Ngerti enggak, ikhwan? Taib. Sekarang bagi kita nih salafiyin, kalau diajarin para asatidzah tentang akidah salaf dan juga menyimpangnya akidah ahlul bid'ah, ahlul kalam, kita akan melihat takwil itu sesuatu yang negatif sekali gitu loh. Negatif bagi ahlus sunnah. Kenapa? Karena ini takwil ini adalah lafal yang dijadikan sebagai patokan atau trademark oleh ahlul kalam. Kami mentakwil ayat ini, kami takwil lafal ini menjadi ini maknanya, takwil. Ya, mereka enggak pakai tafsir lafal, pemahaman tafsir. Kayak takwil yaitu mereka tahu bahwa saya lafal misalnya yad, tangan artinya kan. Ini makna zahir. Mereka enggak mau pakai makna zahir. Tapi mereka mau pakai makna yang tidak zahir, makna yang marjuh atau makna yang ba'id, jauh, yaitu tangan artinya adalah kekuatan. Taib ini takwil bukan? Ini kata mereka takwil. Taib. Jadi mereka mengandalkan takwil tersebut. Dan bagi Ahlussunnah ini bukan takwil, ini tahrif. Sehingga bagi Ahlussunnah ini lafal takwil itu menjadi notorius, yaitu menjadi buruk citranya gitu loh. Dulu di zaman salaf dan di zaman mutaqaddimun, istilah takwil itu sebagai sinonim istilah tafsir. Dan itu istilah yang mamduh, yang terpuji. Bagus, istilah bagus. Takwil itu istilah bagus. Nah, ahlul kalam kemudian memakai istilah takwil ini, ya, yang mana sebenarnya tujuannya bukan ahlul kalam saja. Ahlul kalam, kemudian juga Syiah, apalagi Batiniyah dan orang-orang Sufi. Mereka pakai istilah ini takwil untuk mendukung proyek pemahaman mereka terhadap nas-nas Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang mereka terapkan tentang agama ini. Maka terwujudlah istilah takwil. Makanya di kitabnya Ar-Razi dalam Ta'sisut Taqdis, ya, dan juga kitab-kitab lainnya dari Ar-Razi, dan itu adalah ulama besar Ahlul Kalam, maka menyebutkan takwil ya maknanya yang seperti ini. Inilah takwil. Bukan takwil namanya bukan tafsir, melainkan hamlul lafzi 'al ma'na al-marjuh biqarinah atau bidalil. Lidalilin yuqtaranu bih. Itu. Dan sebelum Ar-Razi juga sudah ada, yaitu Al-Ghazali, yang beda satu generasi sama Ar-Razi, di atasnya Ar-Razi. Dalam kitab Iljam Al-Awam dan dalam kitab Faisal At-Tafriqah, ini salah satu kitab sandaran Asy'ariyah dan Ahlul Kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Yang mana Imam Al-Ghazali ini juga mendefinisikan takwil dengan ini gitu loh. Nah, dan sebelum Imam Ghazali yaitu Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Juwaini ini kan salah satu ulama besar, bahkan dipisahkan ulama terbesar Ahlul Kalam. Dan beliau mengarang beberapa kitab akidah versi Asy'ariyah dan kitab usul fiqh. Ya, versi metodologi Ahlul Kalam. Dalam kitab Asy-Syamil, juga dalam kitab Al-Irsyadnya beliau, dalam kitab dalam kitab lainnya lah. Ya, Asy-Syamil, dalam kitab juga kitabnya Al-Irsyad, dan dalam kitab Al-Aqidah An-Nizamiyah karya ini Al-Juwaini Imamul Haramain, beliau juga menyebutkan bahwa saya takwil itu maknanya adalah ya ini sarful lafz ala min zahirihi la makna marjuh atau makna ba'id dan semisalnya dari kalimat-kalimat definisi mereka. Jadi ada kecurigaan di antara ulama Ahlussunnah, kok bisa istilah yang tadinya bagus dengan makna tafsir bergeser sekarang sampai hari ini takwil itu sebagaimana antum tahu tentang takwil, dan menjadi istilah yang kesannya itu kok negatif bagi kita ya. Karena takwil yang sekarang dikenal adalah yaitu tafsiran versi Asy'ariyah, tafsiran versi Mu'tazilah, tafsiran versi Batiniyah, tafsiran versi Sufiyah, tafsiran versi Syiah, dan kelompok-kelompok tersebut yang mana ternyata tafsiran mereka itu tidak berdasarkan, tidak bermustanad dengan pemahaman salaf, itu pertama. Dan kadang-kadang tidak ada nyambungnya antara aslul lughah dengan tafsiran mereka, tidak didukung oleh asal bahasa. Itu dua. Dan yang ketiga, kadang tafsiran mereka itu semaunya aja. Ya. Semaunya aja. Ya, terutama orang-orang Syiah dan Batiniyah. Mereka tuh menafsirkan, bahkan kadang dalam Al-Qur'an kalau ada lafal ilah, mereka menafsirkan ilah di sini sebagai apa? Imam. Nah, ini ya, nanti ada di Waraqat, di sini syarah Waraqat. La tattakhidhu, kata Allah Azza wa Jalla surat An-Nahl 51, la tattakhidhu ilahaini itsnain, innama huwa ilahun wahid. Kan kalau maknanya zahir adalah janganlah kalian menjadikan adanya dua Tuhan, dua sesembahan. Ya kan? Jangan jadikan adanya dua sesembahan. Sesungguhnya dia adalah ilah yang wahid, sesembahan yang satu. Apa tafsiran Syiah? La tattakhidhu imamain, innama huwa imamun wahid. Janganlah kalian menjadikan adanya dua imam. Imam itu cuma ada satu. Coba lihat, ilah dengan imam nyambung nggak dari segi bahasa? Tidak. Dari segi syar'i yang nggak bisa dikiaskan ilah dengan imam. Tapi mereka tafsirkan ilah di sini sebagai imam. Lihat di sini kecurigaan ulama Ahlussunnah dengan adanya takwil ini, yaitu versi memalingkan lafal dari makna zahir menuju makna yang tidak zahir, itu akan dipakai oleh firqah-firqah ini, metode ini sesuai dengan politik mereka dan sesuai dengan hawa nafsu mereka, semau mereka. Ya, jadi agama ini bisa kacau dengan adanya takwil versi ini. Taib. Kemudian ulama Ahlussunnah pun akhirnya, karena ini sudah kadung populer sebagai suatu istilah dalam khazanah ilmu ushul fiqih, oke, kita accept, kita terima. Takwil, oke, istilah sekarang takwil itu menjadi istilah yang baru dengan makna ini, yaitu sarful lafz ila al-ma'na al-marjuh, tapi ditambahkan bidalilin sahih atau bidalilin yaqtarinu bih, yaitu dengan dalil yang menjadi qarinah. Oke. Itu bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya, sebagai apa ya? Kita nggak bisa menghindari istilah-istilah baru ini. Ya, pemahaman-pemahaman baru ini, tapi mencoba meluruskan bagaimana memahami takwil yang sahih
dan bagaimana memahami takwil yang fasid. Nanti insyaallah di sesi nanti ada syarat-syarat takwil, insyaallah. Tapi di sini insyaallah udah paham ya. Ya, lihat istilah itu bisa bergeser pemaknaannya. Istilah bisa bergeser pemaknaannya karena ada maksud gitu loh. Karena ada maksud, bukan karena bergesernya zaman, tetapi karena ada maksud dari pihak-pihak tertentu untuk melancarkan apa? Pemahaman mereka terhadap nas-nas, dan itu pemahaman yang batil. Taib, fadal, insyaallah. Istamir. وقال الشارح حفظه الله تعالى أي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير متبادر للذهن ومثاله قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلفظ صوم في الآية يحتمل معنيين أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي وهو الإمساك عن المفطرات والثاني وهو المرجوح بمعنى الإمساك عن الكلام وهذا هو المراد من الآية بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا وهذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين. طيب قف هنا. حمل اللفظ على المعنى المرجوح, memaknai lafal dengan pemaknaan yang lemah, itu takwil. Takwil dengan definisi sekarang, istilah usuliyin sekarang. Ini masyhur di usuliyin sekarang. Maknanya ay sarful lafzi an zahirihi al-mutabadiri minhu ila ma'nan marjuh ila ma'nan marjuhin ghairi mutabadirin lidhihan. Memalingkan lafal dari makna zahir yang tercetus di benak, jadi dipalingkan menuju makna yang lemah, yang jauh, yang tidak tercetus di benak tadinya. Ya. Tercetus gak di benak antum? Innama huwa ilahun wahid, artinya adalah sesungguhnya dia adalah imam yang satu. Gak pernah kepikiran ilah makna imam. Ini makna marjuh namanya. Makna yang ghairu mutabadir lidhihan, tidak tampak di benak. Kok bisa ada makna itu gitu loh. Ya. Nah, tapi harus punya dalil yang menunjukkan bahwasanya itulah maknanya, walaupun jauh. Taib, di antara contoh takwil versi dengan istilah ini ya. Perkataan Allah Azza wa Jalla surat Maryam 26, faquli inni nadhartu lirrahmani shawma. Maka katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku bernazar puasa terhadap Ar-Rahman. Taib, saum, falafdhu saum fil ayah yahtamilu ma'nain. Lafal saum, lafal puasa di ayat ini mengandung dua kemungkinan makna. Ada makna zahir dan ada makna marjuh. Makna zahir itu makna yang mutabadir fi, langsung tercetus di benak. Apa itu saum? Ya maknanya puasa syar'i, yaitu imsak anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itu udah paham lah. Kalau Anda ngomong dan antum ngomong ke siapapun, antum saum hari ini, pasti mereka memahami ini puasa yang antum puasa hari ini, itu puasa yang dikenal. Gitu loh. Itu makna yang zahir. Tapi di sini bisa dimaknai apa yang kedua, ada kemungkinan yaitu al-marjuh bimana al-imsak anil kalam, yaitu menahan diri dari bicara. Itu juga disebut saum, tapi itu makna yang sangat jauh. Wa hadza huwal murad, ternyata inilah maksud dari ayat. Faquli inni nazartu lirrahmani shauma. Maka katakanlah aku bernazar kepada Allah Ta'ala untuk saum, melakukan saum. Dan ternyata saum yang dimaksud adalah menahan diri dari bicara, yaitu puasa bisu namanya istilahnya. Kenapa kok bisa ditafsirkan gitu? Ada dalil enggak? Ada dalilnya, yaitu dalilnya di ayat yang sama. Falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini aku tidak akan mengajak bicara kepada seorang pun. Nah, ini dalil dan qarinah yang sangat kuat dalam satu ayat pula langsung, bahwasanya saum yang dimaksud bukanlah yaitu al-imsak anil muftirat, melainkan saum yang dimaksud di sini adalah al-imsak anil kalam, dan itu adalah makna yang sangat ba'id terhadap as-saum. Tapi karena ada dalil yang menunjukkan itu, apa dalilnya? Yaitu kelihatan di kalimat berikutnya, falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan mengajak bicara seorang pun hari ini. Maka ini menjadi apa? Menjadi takwil bukan?
menjadi takwil, dan ini takwil dalam istilah usuliyin kekinian. Ya, begitu. Maka kalau kita lihat di footnote wa yutlaqu ta'wilu 'ala tafsir. Ta'wil juga disebut tafsir. Yaitu tawdihul kalam bi dzikri ma'nahu al-murad min ya, murad bih. Ya, seperti itu, ya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita sekarang lanjut ke syarah al-aqidah al-wasithiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.